Selamat siang, perkenalkan nama saya Christian Lord Budi Senjoca, NTM terakhir 099 dari Ilmu Kelautan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Archaea dan mereview sebuah artikel yang berjudul Diversity, Ecology, and Evolution of Archaea. Nah, pertama-tama apa itu Archaea? Archaea adalah makhluk hidup bersel satu yang sangat berbeda ya dari bakteri yang bersel satu juga. Bahkan beberapa penelitian menemukan bahwa Archaea lebih dekat nih unsur gennya terhadap eukariot dibanding kepada bakteri. Nah, di artikel ini dibahas bahwa dibandingkan bakteri, pengetahuan kita tentang biologi Archaea sangatlah terbatas. Secara historis, mikrobiologis mengandalkan kulturasi dari keragaman single gen atau gen 1 untuk memahami Archaea di alam. Namun hanya 6 dari 27 genom yang diajukan dapat dikulturasi seperti itu. Jadi di antara dari 27 yang diajukan untuk dikulturasi hanya 6 vila yang menjadi yang representatif atau berhasil digunakan untuk survei di alam seperti itu. Namun kemajuan pada teknologi genomic sequencing dan pendekatan secara komputasional telah mempercepat dan atau mengakselerasi penelitian kita mengenai Archaea gitu. Jadi dengan adanya teknologi baru, teknologi genome sequencing baru dan adanya pendekatan komputasional gitu. Karena komputer zaman sekarang sudah sangat sangat kuat gitu, sangat kemampuan mereka untuk mengkalkulasi jauh melebihi manusia gitu. Mereka dapat mengkalkulasikan sangat cepat sehingga menghasilkan hasil yang lebih cepat seperti itu. Sehingga ini mengakselerasi pemahaman kita nih mengenai Archaea. Walaupun belum banyak yang kita ketahui sebelumnya, kita dapat mengetahui lebih banyak dan lebih cepat. Tuh. Nah, rekonstruksi atau recovery dari genom-genom yang dimiliki oleh grup yang tidak dapat dikulturasi atau uncultured group dari lingkungan telah menghasilkan sebeberapa vila baru dengan deskripsi yang memiliki deskripsi baru gitu. Jadi dengan adanya sequencing dari 27 dari 6 dari 27 berarti 21 grup yang ada di alam, kita telah menemukan beberapa vila-vila baru gitu. Banyak diantaranya tersebar secara global, yang berarti ada di seluruh dunia seperti itu. Dan predominan organisme atau organisme yang dominan gitu, yang mayoritas dalam sebuah ekologi. Bahkan di planet ini gitu sangat mendominasi Archaea itu. Nah, kita akan membahas bagaimana genom-genom ini dan studi yang sangat panjang secara in situ dan pengukuran yang akurat akan memberikan kita wawasan baru mengenai kapasitas metabolisme Archaea. Lalu kita juga akan membicarakan tentang bagaimana studi pada Archaea ini menunjukkan betapa pentingnya Archaea dalam mengatur proses ekologi di planet bumi. Dan ini menyangkut kayak siklus karbon, siklus nutrien, dan bagaimana peningkatan wawasan kita tentang keragaman Archaea telah memperluas pengetahuan kita mengenai kehidupan dan evolusi Archaea, dan juga memberikan pengetahuan baru mengenai asal-muasal dari eukariotik. Seperti itu. Jadi Archaea ini ternyata walaupun studinya baru dan belum banyak yang kita tahu, sangat penting bagi dunia ini, bagi planet ini, karena mereka mengatur siklus-siklus yang penting seperti siklus nutrien, siklus karbon, dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita walaupun kita tidak sadar, seperti itu ya. Seperti yang dibicarakan tadi, inovasi dalam teknologi sequencing dan pendekatan komputasional telah memungkinkan kita untuk merekonstruksi secara
besar, secara jumlah yang besar, genom-genom dari alam seperti itu. Karena dulu kan kita melakukan secara manual dan teknologinya belum ada gitu ya untuk kita melakukan rekonstruksi secara massal gitu. Kita juga dengan melakukan ini kita dapat memungkinkan kita untuk menemukan akar dari pohon kehidupan arkea ini. Ini sangat penting untuk ditemukan karena akan menghasilkan pengetahuan mengenai metabolisme dan evolusi dari si arkea tersebut. Namun sayangnya itu belum ditemukan ya oleh para peneliti. Beberapa kemungkinan telah diusulkan gitu tentang akar arkea ini. Contohnya antara eukariotik dan tak. Namun studi-studi baru menemukan bahwa akar antara depan dan arkea lain yaitu yang terkonfirmasi pada pohon kehidupan yang memilih bakteria sebagai outgroup. Ini menentang penempatan bakteria, penempatan host association, yaitu sebuah 10 set genom yang direduksi dan peningkatan evolusi sequencing. Pada analisis yang lebih dalam, genom telah menunjukkan bias pada kodon dan asam amino dan penggunaan kodon dan asam amino dan memiliki potensi yang tinggi dalam melakukan horizontal gene transfer dengan host mereka seperti itu. Karakteristik ini dapat membuat artefak pada analisis filogenetik gitu. Contohnya adalah long branch attraction yang berarti ada sebuah kedekatan antara cabang yang jauh seperti itu. Dan dengan alasan itu, kita para peneliti berargumen untuk menggrup kembali depan as atau sebagai monofiletik, jadi beda dari yang lain karena tadi kan ada Asgard depan sama tak DPANN. Nah, DPANN ini ternyata lebih dekat kepada bakteri dibanding arkea yang lain, sehingga mereka mau menggrupkan kembali depan ini seperti itu. Ya, namun karakteristik dan bias dari depan ini masih harus diteliti lebih lanjut gitu, dan teknologi phylogenomic, analisis phylogenomic yang lebih advance atau lebih akurat ini dibutuhkan nih untuk menyelesaikan isu ini gitu. Nah, jadi ini bahwa depan ini ternyata arkea ini sangat beragam ya, ada yang lebih dekat ke arkea, ada yang lebih dekat ke bakteri seperti itu. Nah, jadi apa kesimpulannya? Wow, kita sudah ada 1 dekade nih tentang yang mungkin ya, seperti tadi perkembangan teknologi telah menghasilkan penelitian yang terakselerasi seperti itu. Jadi walaupun kita sudah punya 1 dekade dari ekspansi pengetahuan kita mengenai arkea, ternyata arkea ini lebih luas gitu, lebih broad. Kita harus lebih mengeksplorasi arkea di alam gitu. Contohnya beberapa novel film atau film yang unik telah terdeteksi seperti itu pada 16S rRNA sequencing, namun belum secara genom disampel seperti itu. Contohnya pada superfilum Asgard dan Marine Hydrothermal Vent Groups yang ada di di laut ya, yang ada di gunung berapi bawah laut seperti itu. Seperti banyaknya kasus, banyak genom ini diambil sebagai metagenom, dari metagenom. Bahkan mungkin banyak arkea yang belum kita deteksi gitu. Karena ada bias di RNA survei dan 8 vila yaitu HLR
Helarcakota, Hubarcakota, Nanoarchaeota, Nanohalorchaeota, Nazarchaeota, Odinachaeota, Thorachaeota, dan Woserkachaeota. Mungkin ada lebih dari villa ini yang belum kita deteksi gitu, atau belum kita karakterisasi dari RNA sequencing, dan belum kita identifikasi secara genomik gitu. Maka kita harus menekan atau mengassign fungsi dari novel-novel gen ini sebagai tantangan yang baru dalam menyelesaikan pertanyaan tentang apa sih fungsi ekologi dari arkea-arkea baru ini. Beberapa kesuksesan telah ditemukan dari ekspresi heterogenus atau kesamaan ekspresi dari gen arkeal yang diamplifikasi secara langsung oleh genom yang diambil dari lingkungan. Yang ini berarti menunjuk kepada banyak yang perlu kita pelajari dari arkea. Banyak nih aplikasi dari arkea yang belum kita ketahui gitu. Ujungnya development atau perkembangan dari teknologi pengidentifikasian akan meningkatkan pengertian kita terhadap arkea ini, dan bagaimana pengertian kita akan arkea ini akan memungkinkan kita membuat model alur ekologi yang lebih akurat, seperti model alur karbon dan energi pada ekosistem mikrobial gitu, dan mengakselerasi kemampuan kita untuk mendapatkan genom-genom baru yang akan mempercepat penelitian kita juga. Ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang terus mempercepat gitu kan, seperti ada hukum Moore's law gitu yang bahwa komputer itu akan lebih cepat. Jadi perkembangan dari komputer yang lebih cepat, kita dapat mengembangkan komputer yang lebih cepat secara lebih cepat. Jadi ini akan terus mengakselerasi gitu. Ini akan terus berakselerasi lebih cepat gitu. Dan melihat betapa luasnya arkea ini, saya yakin masih banyak penelitian yang harus dibutuhkan. Dan kesimpulannya adalah arkea ternyata sangat penting dan sangat dominan bagi planet kita. Mereka mengatur sistem mikrobial, dan mereka bisa hidup di lingkungan ekstrim. Dan banyak aplikasi-aplikasi mikrobial yang belum kita temukan, yang mungkin dapat membantu kita gitu menyelamatkan planet kita dari perubahan climate change seperti itu. Contohnya kan ada arkea yang sangat tahan nih terhadap kimia-kimia yang berbahaya. Kimia-kimia berbahaya yang dihasilkan oleh industri. Bisa saja arkea ini dapat digunakan nih untuk mentreatment limbah-limbah industri gitu, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau menghilangkan kimia-kimia yang berbahaya dari lingkungan seperti itu. Dan seperti luasnya angkasa, begitu juga luasnya penelitian kita mengenai arkea gitu. Banyak yang belum kita ketahui, dan itu tuh sangat luas gitu. Ini butuh waktu yang lama untuk menelitinya. Namun seperti bilang tadi, akselerasi akan terus mempercepat gitu, sehingga tidak akan lama sebelum kita dapat menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berguna dari penelitian arkea ini. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum.